Wabarakatuh. Salam Om Swastiastu. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Bersama, yang saya hormati Bapak Pemateri, yang saya hormati Ibu Guru SMA Negeri 1 SM Kecamatan Bersama, yang saya hormati para Dewan Guru bersama staf tata usaha yang sempat hadir di rapat pada pagi menjelang siang. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kita lindungan kesehatan sehingga kita menghadiri hari ini tanggal 12 November 2022. Baiklah, saya akan membacakan susunan acara. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah pengantar kepala sekolah yang dibawakan langsung oleh Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Bersama. Yang ketiga adalah pokok pembahasan yang dibawakan oleh Bapak Retno, yakni calon guru penggerak angkatan 6 Kabupaten Bangkai. Untuk mempersingkat waktu dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, rapat kami nyatakan dimulai. Baiklah, kita beranjak kepada acara yang kedua, yaitu pengantar kepala sekolah. Kepada Bapak kami persilakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh saya kepada pembacanya. Om Swastiastu. Salam. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita sekalian. Yang saya hormati tamu kita yang hadir pada acara, ya, saya revisi kembali. Ini bukan acara rapat untuk pembacara, ya. Ini adalah acara pembahasan program kerja atau sosialisasi untuk pengembasan materi. Ya, itu ada judulnya di situ, diseminasi budaya positif sekolah, tergerak, bergerak dan menggerakkan, cukup dalam makna ini. Ya, jadi ini adalah acara pembahasan materi terkait dengan salah satu program yang harus ditempuh oleh calon guru penggerak untuk nanti bisa dikatakan resmi menyandang gelar guru penggerak. Itu tidak mudah. Lanjut menyangkut tentang topik, yaitu diseminasi budaya positif di sekolah. Bapak Ibu yang saya hormati, saya atas nama keluarga besar SMP Negeri 2 Bersama tentunya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kaitan dengan apa yang sudah disebut menyangkut tentang kegiatan ini. Ini sebagai wujud aplikasi bahwa saya sebagai pimpinan merasa bangga. Itu artinya apa? Artinya kita sebagai keluarga besar ini sangat mensupport, mendukung, memberikan motivasi kepada para kaum. Yang mana awal informasi terkait dengan pendaftaran guru penggerak, inilah satu-satunya delegasi SMP Negeri 2 Bersama. Beliau berkenan mengikuti, syukur alhamdulillah, beliau lolos. Nah, ini serangkaian proses. Ini adalah yang diutamakan adalah ketulusan, tulus ikhlas mengemban tugas ini dan penuh rasa tanggung jawab. Itu yang diharapkan oleh pemerintah. Kalau itu sudah kita tonjolkan dalam benak kita teristimewa kepada beliau berdua ini, yang merupakan calon guru penggerak, tentu mengutamakan bagaimana saya harus berbuat, bagaimana saya harus berbuat. Tentu mengedepankan tugas-tugas pokok daripada yang lain.
sehingga pendidikan di Palembang ini bisa minimal lah, bisa setara dengan kabupaten-kabupaten lain. Ya, apa yang Bapak Ibu lakukan pada hari ini termasuk sudah wujud nyata. Ya, wujud nyata bahwa kita sangat mendukung, merespon apa yang harus ditempuh oleh rekan kita ini, para ulama. Nah, oleh itu saya minta kepada teristimewa kepada rekan-rekan Dewan Guru semuanya ini, ya, apapun nanti, bila nanti rekan kita ini konfirmasi, minta dukungan, minta saran dan sebagainya, saya mengharapkan dengan sangat, dengan lapang dada, dengan rasa tulus ikhlas, mari kita bantu bersama-sama. Ya, setidaknya meresponi apa yang menjadi program pemerintah ke depan ini, ya, bahwa di sektor pendidikan ini memang tidak mudah. Sebagaimana yang sering disampaikan oleh penduduk kebijakan yang ada di dinas, bahwa pendidikan sekarang ini ciri khasnya adalah ciri khas digital, ya, digital, IT. Ya, mudah-mudahan insya Allah seperti apa yang saya sampaikan tadi, selama 6 bulan ini beliau berdua yang di ruang ini yang mewakili kecamatan Masama untuk sebagai guru penggerak itu bisa menempuh diklat ini selama 6 bulan ini dengan tepat waktu dan prestasi yang yang memuaskan. Itu harapan kita bersama. Mari kita berdoa, mudah-mudahan tidak ada hambatan, bisa lancar tepat waktu, bisa meraih sertifikat, ya. Sertifikat itu sertifikat yang memuaskan. Ya, itu barangkali hal-hal yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi 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 Om. Terima kasih. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak sebagai pengantar kepala sekolah. Baiklah, kita beranjak kepada acara yang ketiga, yaitu yang dibawakan oleh Bapak Retno sebagai calon guru penggerak angkatan ke-6 Kabupaten Banggai. Kepada Bapak kami persilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua dan Om Swastiastu. Puji syukur tentunya kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat, hidayah serta nikmat sehat kesempatan sehingga kita bisa bersama-sama di ruangan ini serangkaian dengan undangan kami terkait dengan program pendidikan guru penggerak angkatan ke-6 Kabupaten Banggai yang sementara kami ikuti. Bapak Ibu Dewan Guru yang saya hormati, coba terima kasih pula saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, sudah suri kiranya meluangkan waktu untuk mengikuti kegiatan kami ini dengan barangkali sudah meminta jam pelajaran kelas, apapun itu mungkin adalah bentuk dukungan Bapak Ibu sekalian buat saya, sehingga insya Allah apa yang saya bawakan nanti berbuah baik buat kita sekalian atau tidak apa sia-sia. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, perlu saya sampaikan di sini juga ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak sekolah Islam SMP Negeri 2 Masama, khusus kepada pimpinan kepala sekolah bahwa atas dukungan moral, dukungan semangat, terutama ini menyangkut prasarana sarana sekolah
fasilitas digitalisasi, akses internet, yang tentunya sangat mendukung buat saya terkait program pendidikan saya ini, karena pada intinya kegiatan saya ini adalah berbasis digital kebanyakan, daring. Lanjut Bapak Ibu sekalian, meralat kembali apa yang tadi ini disampaikan oleh Isi. Istilahnya itu bukan apa, rapat ya, terkait ini diseminasi. Diseminasi adalah, perlu saya sampaikan kembali juga, adalah pengimpasan materi. Apa yang saya dapatkan di selama pendidikan kurang lebih 2 bulan, ini sudah masuk di tugas modul kedua kita. Namun di kegiatan ini adalah tugas modul 1.4. Ini adalah diseminasi budaya positif di sekolah, pengimpasan budaya positif, sehingganya apa yang saya sampaikan hari ini insya Allah akan bisa diaplikasikan ke depan, terutama saya pribadi ketika sudah menyandang guru penggerak itu sendiri. Bapak Ibu, Tuan Guru yang saya hormati, berbicara tentang budaya positif, Bapak Ibu sekalian, saya tidak percaya bahwa Bapak Ibu sekalian atau guru-guru senior saya di sini sudah mengaplikasikannya kepada anak didik sekalian. Terus terang di sini banyak guru-guru saya waktu jenjang SMP, apa yang sudah ditularkan kepada kami itu sudah diaplikasikan oleh Bapak Ibu sekalian yang guru-guru senior saya, teman Pak Kepsek. Cuma mungkin ini adalah bentuk penegasan kembali bahwa program pemerintah adalah untuk menegaskan atau membuat supaya pendidikan di Indonesia ini terstruktur, bagaimana kembali ke filosofi bapak pendidikan kita Ki Hajar Dewantara. Apapun apa yang disampaikan sebentar nanti itu adalah bentuk sharing saja istilahnya, atau berbagi. Nah, tidak ada bentuk saling menggurui atau menasihati. Ini adalah sekedar sharing, kita bertukar pikiran bagaimana apa yang saya dapatkan selama pendidikan itu bisa ditularkan kepada Bapak Ibu sekalian. Sekalian juga dengan program kami, tugas kami, tuntutan bahwa ini harus dilaksanakan sebagai bentuk capaian kami di pendidikan ini. Baik Bapak Ibu sekalian, saya lanjut. Baik, berluangkan waktu sejenak Bapak Ibu sekalian. Barangkali ini ada sedikit ice breaking dari saya. Breaking ini ada 3 macam. Macam kemarin yang saya sempat tidak efektif karena suasana virtual, barangkali apa yang dipilih antara 2 paket izin, ada ice breaking yang kemarin dilanjutkan atau yang ini tujuannya untuk barangkali menumbuhkan dalam berpikir kita untuk mencermati apa materi yang saya sampaikan sebentar. Kalau materi yang ice breaking yang kemarin itu merangkai kata. Mungkin itu yang saya fokus untuk saya sampaikan di sini supaya lebih efektif, karena kemarin di virtual tidak efektif. Merangkai kata di sini Bapak Ibu sekalian. Misalnya saya mulai dari riwayat. Ya, kata pertama mengucapkan kalimat apa, mungkin kata terakhir itu dilanjut oleh Pak Nenga, lanjut Ibu Nuraini, izin saya mulai dari Ibu Wayan Handayani, dilanjut oleh Pak Nenga, Ibu Nuraini, dan seterusnya. Baik, untuk kata pertama, baiklah, untuk kata pertama saya akan mulai dengan kata buku. Saya langsung dengan kalimatnya. Saya sedang menulis di buku tulis. Tulis katanya bahasa tulis. Kata tulis dirangkaikan. Tulislah
Apa yang Anda lihat pertama di hari ini? Kata ini. Hari ini kami sedang melakukan sosialisasi terkait dengan guru penggerak. Guru penggerak merupakan gerak merupakan budaya positif dalam penerapan di sekolah. Sekolah SMP 2. Sekolah SMP 2 adalah sekolah yang terbaik di Masama. Masama adalah suatu kecamatan di mana kecamatan Masama ini adalah kecamatan yang kita cintai dan senantiasa kita harus kembangkan sesuai dengan potensi kita masing-masing. Masing-masing guru. Masing-masing guru pada ruangan ini sedang duduk. Duduk. Dari kata duduk. Dan rumahnya duduk itu nanti ya. Apa ya duduknya? Duduklah di depan kelas agar paling depan. Duduklah dengan rapi sebelum memulai kegiatan. Kegiatan ini hari adalah rapat, adalah sosialisasi pembahasan materi. Materi hari ini adalah tentang budaya positif di sekolah. Sekolah adalah tempat belajar dan menempuh ilmu. Ilmu adalah sesuatu yang sangat berharga buat kita, apalagi kita seorang pendidik. Tentunya ilmu itu adalah merupakan senjata kita untuk kita aplikasikan buat anak didik kita untuk mencerdaskan anak bangsa. Anak bangsa merupakan generasi penerus negeri ini. Terkait dengan itu, yang kita aplikasikan di sekolah sesuai dengan visi misi adalah mengutamakan iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Karena itu merupakan pembuka. Kalau anak-anak sudah bagus iman dan takwanya, berarti apa yang kita sampaikan oleh guru-guru, yang disampaikan oleh guru-guru tentu mudah diserap. Dan anak-anak bisa berperilaku sesuai dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Itu yang kita harapkan. Terima kasih. Harapkan. Terima kasih. Terima kasih terakhir. Ya, terima kasih. Terima kasih. Sebesar-besarnya saya ucapkan kepada Bapak Ibu yang hadir. Kemudian dalam merangkai kata saya lihat sudah bagus. Jadi sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih. Iya, karena kata terima kasih penutup sudah itu. Baik, Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas dukungan kekompakan dalam ice breaking singkat ini. Mudah-mudahan menjadi penyegar buat kita untuk menyerap apa yang kita sampaikan sedikit nanti. Tentunya apa yang tadi itu adalah untuk mengunggah dalam berpikir kita terkait dalam khususnya dalam penyerapan materi ini. Baik Bapak Ibu sekalian, ya. Menyambung tadi ada kata-kata merangkai kata dari Pak Kepala Sekolah bahwa memang terkait budaya positif ini saya sangat bersyukur bahwa di sekolah kita ini sudah tertanam visi yang mungkin dari berdirinya sekolah. Visi kita adalah unggul dalam prestasi berbudaya berdasarkan iman takwa dan ilmu pengetahuan teknologi serta menjadi kebanggaan masyarakat
alhamdulillah divisi ini. Nah, terkait profil pelajar Pancasila Bapak Ibu sekalian itu untuk anak didik kita kedepannya prospekkan untuk yang pertama adalah beriman dan takwa dan berakhlak mulia. Paling tidak Bapak Ibu sekalian, saya yakin dan percaya anak didik kita sudah punya potensi itu baik. Tinggal bagaimana kita mengembangkan atau meluruskan atau membimbing mereka. Paling tidak dalam keseharian kita upayakan adalah budaya 6S. Salam, sapa, senyum, santun dan sabar. Salam, sapa, senyum, sopan, santun dan sabar. Paling tidak itu ya hal pertama yang kita aplikasikan setiap harinya. Bapak Ibu sekalian, budaya positif menurut filosofi Ki Hajar Dewantara atau apa yang dicanangkan oleh Bapak Pendidikan kita, pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan, kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat kelak. Seperti yang kita tahu Bapak sekalian, ada mungkin saya tidak sampaikan di slide ini bahwa anak didik kita itu seperti tanaman, istilahnya padi. Padi dia tumbuh dan berkembang baik itu tergantung petani itu sendiri, bagaimana dia mengairi, merawat, memupuk dan sebagainya. Nah, itu kita kaitkan dengan anak didik kita. Anak didik kita saya yakin punya potensi itu, punya nilai-nilai positif di dalamnya. Tergantung kita bagaimana guru untuk menggerakkan itu, membimbing mereka untuk tentunya untuk kebahagiaan mereka kelak di masyarakat, khususnya di keluarga mereka masing-masing. Lanjut, menurut Ki Hajar Dewantara juga, mendidik dan mengajar adalah proses memanusiakan manusia, sehingga harus memerdekakan manusia dan segala aspek kehidupan, baik secara fisik, mental, jasmani dan rohani. Ya itu tadi, memanusiakan manusia. Namanya manusia tentunya itu sudah fitrah dari kita. Tinggal bagaimana kita untuk memperkuat lagi atau meneruskan cita-cita dari Bapak Pendidikan kita Ki Hajar Dewantara. Itu baik segi jasmani, mental, rohani itu. Nah, lanjut pada pengertian. Budaya positif di sekolah ialah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Nah ini tadi, paling tidak untuk kesehariannya kita aplikasi dasar dari budaya positif itu sendiri adalah paling tidak itu 6S. Salam, sopan, santun, sabar dan salam. Senyum. Lanjut Bapak Ibu sekalian. Kemudian menciptakan budaya positif, menciptakan budaya di sekolah. Tidak luput dari peran kita sebagai seorang pendidik atau guru. Seperti yang kita ketahui, guru memiliki peran untuk menuntun kodrat pada anak agar anak menjadi manusia yang selamat dan bahagia. Untuk itu perlu adanya perubahan-perubahan yang perlu kita lakukan sebagai tindak lanjut penerapan Merdeka Belajar gerak. Dan tentunya akan kita hadapi terkait dengan kurikulum Merdeka Belajar. Bagaimana itu ditanamkan kepada kita di guru atau di sekolah untuk menuntut belajar hingga mencapai profil pelajar Pancasila yang pada dasarnya itu adalah budaya positif yang perlu ditekankan kepada kita atau diwajibkan kepada kita untuk mengikhlaskan itu semua. Kemudian, budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Budaya positif diawali dengan perubahan paradigma atau cara berpikir kita
tentang teori kontrol kita sebagai seorang guru. Semua perilaku manusia pasti memiliki tujuan. Bahkan sebuah kesalahan yang dilakukan siswa pasti memiliki alasan. Alasan tersebut biasa disebut dengan pemenuhan kebutuhan dasar manusia. Ini berkaitan kita dengan kita sebagai manusia, baik dewasa, anak-anak itu punya ini yang namanya kebutuhan dasar manusia. Yang pertama itu kebutuhan bertahan hidup atau survival. Bertahan hidup ini tentunya sandang, papan, dan pangan. Ya, anak didik kita tentunya dalam usia-usia anak-anak itu biasanya kalau walaupun dia mengajar di kelas, kalau sudah kelaparan semua dia keluar, bukan tangan kita, apa dia haus tanpa meminta izin, atau paling tidak bagus dia meminta izin. Kadang-kadang karena kita alami itu kalau dia sudah maunya lapar itu paling tidak dia lari ke kantin, itu tempat kecilnya. Itu adalah kebutuhan fitrah manusia. Kemudian yang kedua adalah kebutuhan akan kebebasan, akan pilihan. Pilihan ini pada anak didik kita ini beragam. Apa yang dia maui, apa yang kita maui seorang guru tentu belum, anak didik kita belum tentu maui. Itu tidak bisa kita melakukan penekanan, apalagi dalam hal di kelas kita terkait dengan pemberian materi pelajaran dan pembimbingan atau dan sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah kebutuhan cinta dan kasih sayang. Ini berkaitan dengan perhatian kita kepada anak didik kita. Ini lumrah buat kita semua, terutama anak didik kita yang namanya cinta atau perhatian kasih sayang itu sangat dibutuhkan oleh mereka. Yang keempat, kebutuhan akan penguasaan atau pengakuan dan kemampuan. Pengakuan dan kemampuan. Ya, anak itu kadang-kadang ada anak yang bertipe tidak mau dianggap remeh. Maunya itu dia mampu. Itu ada tipe anak seperti itu juga. Kalau dikatakan dia tidak tahu apa-apa, dia tersinggung atau dia tidak bisa melakukan sesuatu, dia akan uring-uringan atau menghindar. Makanya kadang anak-anak yang lemah, tapi tipenya dia mau butuh pengakuan atau kemampuan atau istilahnya dia apa dalam anak-anak, maka puji. Dia biar dia tidak mampu, dia mampu. Nah, itu. Kemudian terakhir, yang kelima, kebutuhan akan kesenangan. Nah, ini berkaitan dengan kemerdekaan mereka. Jadi kalau ditekan terus, kita bagaimana suasana kelas tentunya. Itu berkaitan dengan strategi kita di kelas untuk menerapkan itu untuk bagaimana anak didik kita untuk supaya bisa merasakan senang, paling tidak pribadi dulu, baru kemudian beranjak ke kelompok kelas atau dalam satu lingkup ruang kelas. Lanjut Bapak Ibu sekalian. Nah, dari penerapan budaya pendidik tadi tentunya ada tujuan. Tujuan di sini adalah bertujuan untuk memberikan kontribusi yang positif bagi seluruh komunitas sekolah. Lingkungan yang kedua, lingkungan belajar memiliki keyakinan yang positif berdasarkan visi sekolah. Nah, tadi itu visi sekolah sudah baik sekali dan sudah tersampaikan di pembelajaran kita, tugas kita sebelumnya sudah mendapat respon baik bahwa unggul dalam prestasi, iman dan takwa, ilmu pengetahuan, teknologi, serta menjadi kebanggaan masyarakat. Tentunya ini ada kata berbudaya di dalamnya. Nah, berbudaya itu sudah ini, tentunya ada dalam budaya positif itu sendiri. Kemudian yang ketiga, adanya kolaborasi baik kepala sekolah, guru bersama rekan sejawat, guru dengan murid dan bersama murid juga tentunya. Itu tujuan Bapak Ibu sekalian. Nah, lanjut. Kemudian tanggung jawab. Ini namanya kita lingkungan sekolah tentunya pemerintah lingkungan positif. Namanya institusi pendidikan itu pasti punya nilai-nilai positif.
yang disampaikan kepada warga sekolah itu sendiri. Kemudian dari warga sekolah itu ada saling mendukung, saling belajar, dan saling bekerja sama, sehingganya muncullah nilai budaya positif itu sendiri. Ada 3, saling mendukung, saling belajar, saling bekerja sama. Itu dilakukan oleh warga sekolah. Karena pada prinsipnya satuan pendidikan kita atau sekolah kita sudah ada itu yang namanya nilai-nilai positif di dalamnya. Nah, konsep budaya positif ini ada 7 macam Bapak Ibu sekalian. Yang pertama itu ada namanya disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Ada pembahasannya. Kemudian yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi. Yang ketiga adalah teori kontrol. Keempat, posisi kontrol dulu. Kelima, kebutuhan mendasar manusia yang tadi saya utarakan. 6, keyakinan kelas. Dan yang ketujuh adalah segitiga restitusi. Baik Bapak Ibu sekalian, saya mulai dari yang namanya disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Pakar ilmuwan namanya ini Ian Egosen dalam bukunya mengemukakan bahwa guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin di dalam ruang-ruang kelas mereka selama ini. Apakah telah efektif? Apakah berpusat memerdekakan dan memandirikan murid? Bagaimana dan mengapa? Ini menjadi pertanyaan. Melalui serangkaian riset dan berdasarkan pada teori kontrol Dr. William, Ian Egosen berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan oleh seorang guru. 5 kontrol yang diterapkan oleh kita sebagai seorang guru. Orang tua ataupun atasan dalam melakukan kontrol. Nah, selain guru, orang tua pun atau atasan-atasan kita itu menerapkan yang namanya 5 posisi kontrol sesuai dengan apa teori dari Ian Egosen, seorang ilmuwan. Menjadi sebuah pertanyaan Bapak Ibu sekalian, kenapa demikian? Disiplin positif adalah proses pembelajaran. Disiplin positif merupakan pendekatan dalam mendidik anak untuk melakukan namanya kontrol diri dan menentukan kepercayaan diri mereka. Disiplin berbeda sama sekali dengan namanya hukuman, meskipun sering diterapkan dengan menggunakan teknik hukuman. Nah, ini ada pembahasannya sebentar Bapak Ibu sekalian. Nah, dari disiplin positif tadi itu akan timbul atau muncul yang namanya nilai-nilai kebajikan universal. Di antaranya itu adalah beriman, bertakwa sesuai visi sekolah kita, kejujuran, mandiri, lurus hati, berintegritas atau seia sekata, kemudian bersyukur. Ada banyak lain tapi saya tidak sempat di slide ini. Itu adalah nilai-nilai kebajikan universal di warga sekolah kita, terutama anak didik kita. Nah, arti disiplin kemarin dalam pendidikan kami, disiplin mungkin dalam budaya kita kenal itu makna disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan namanya kepatuhan. Namanya penerapan disiplin berarti punya tujuan untuk mematukan seseorang. Menurut teori, disiplin berasal dari bahasa Latin, artinya disiplina, yang artinya belajar, sehingga ia berkonotasi dengan disiplin diri dalam konsep pemikiran Socrates atau Plato. Mungkin pemikiran Socrates dan Plato ini adalah seperti kita pemahaman tentang menerapkan kepatuhan. Ternyata dalam teori disiplin yang sesungguhnya adalah belajar bagaimana untuk menerapkan budaya positif itu sendiri. Nah, kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Biasanya kalau kita terlalu disiplin atau tegas kaku, tentu pribadi kami juga merasakan seperti itu, ada ketidaknyamanan tentunya. Itu hal yang manusiawi. Karena pada dasarnya bukan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan. Disiplin menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan
bukan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan. Nah, disiplin diri membuat orang menggali potensinya untuk menuju sebuah tujuan atau apa yang dia hargai. Nah, ini yang dianggap baik kami dapatkan dalam materi kita, bahwa disiplin diri itu yang namanya dari dalam, eksternal, intern, disiplin yang keluar dari dalam diri kita. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya karena yang lahir dari dalam diri kita. Motivasi intrinsik dan ekstrinsik istilah dalam pendidikan kami. Ekstrinsik dari luar dan intrinsik dari dalam. Itu yang timbul dari dalam nilai-nilai disiplin positif itu sendiri. Itu motivasi dari dalam. Lanjut Bapak Ibu, yang kedua adalah teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Kembali tadi seorang ilmuwan dalam bukunya Diane Gosen bahwa motivasi itu ada tiga motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Itu tentunya berasal dari luar, karena dia takut akan disiplin, dia ikut-ikut saja. Karena itu dari luar. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Itu juga bagus sekali. Itu motivasi eksternal, dari dalam luar diri anak ini. Kemudian yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri mereka sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Nah, yang ketiga ini tentunya itu yang berasal dari diri anak diri kita. Jadi bagaimana kita menanamkan sehingga keluar dari motivasi internal atau motivasi dalam diri sehingga menumbuhkan itu namanya nilai budaya disiplin positif itu sendiri. Nah, yang saya bahas ini untuk yang kedua, untuk mendapatkan imbalan, penghargaan. Nah, di pendidikan kami juga itu yang namanya penghargaan kemarin menjadi bahan perdebatan kami dalam diskusi kelompok, bahwa memang termasuk kami, saya selama menjadi seorang guru tidak lepas namanya memberikan penghargaan ketika anak didik mencapai suatu prestasi. Akan tetapi ternyata dalam teori ilmuwan ini dibantahkan, ternyata bahwa penghargaan itu sama dengan namanya hukuman. Karena kita memberikan penghargaan, pasti anak-anak didik sebagian merasa tidak dikesampingkan. Itu yang paling. Ada berapa lagi, cuma saya mau sampai mungkin sebentar ditambahkan oleh ibu rekan saya, Ibu Woro, bagaimana itu tentang imbalan dan penghargaan. Dan menurut kita bahwa penghargaan itu selama ini hal yang wajar ketika anak mencapai prestasi, ternyata itu sama dengan hukuman buat anak itu, karena sifatnya itu sementara karena yang kedua menurunkan motivasi. Kemudian yang ketiga, seingat saya adalah kecenderungan sifatnya sementara atau ketergantungan. Misalnya kita memberikan penghargaan atau pujian atau nilai-nilai bagus, atau apa kita dalam istilah kelas ranking. Nah, itu biasanya ketergantungan dan sifatnya sementara, tidak berlangsung lama. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini yang perlu kita tanamkan. Ini adalah poin ketiga, Bapak Ibu sekalian. Bagaimana kita strategi ke depan, setelah dihadapkan dengan kurikulum merdeka, tentunya kita akan aplikasikan sehingga anak didik kita akan menghargai diri mereka sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Nah, Bapak Ibu sekalian, teori motivasi tadi ini sudah saya bahas tadi adalah eksternal dan internal. Nah, ini penghargaan, pujian, reward, penghargaan itu sama dengan hukuman. Lanjut Bapak Ibu sekalian, yang selanjutnya tindakan yang dilakukan ketika anak didik melanggar dalam teori konten guru.
tindakan yang dilakukan ketika anak ini melanggar dalam teori kontrol guru. Yang pertama adalah hukuman. Hukuman itu sesuatu yang mengharuskan terjadi, tidak ada korelasi dengan apa yang dia langgar. Kemudian yang kedua, konsekuensi. Konsekuensi di sini adalah sesuatu yang harus terjadi, tapi ada korelasi dengan pelanggaran. Kemudian yang restitusi. Mungkin saya bahas dulu dari hukuman, Bapak Ibu sekalian. Sesuatu yang mengharuskan terjadi, tapi tidak ada korelasi dengan pelanggaran. Misalnya Bapak Ibu sekalian, ketika anak melakukan pelanggaran, misalnya terlambat atau terlambat masuk sekolah, sudah karena malam begadang atau sebagainya, kemudian sampai di sekolah kita melakukan hukuman dengan menyuruh mereka lari keliling lapangan dalam posisi mengantuk, karena terlambat pasti ada alasan mengantuk. Kembali ke tadi bahwa apa yang diperbuat punya alasan. Nah, itu yang kita katakan bisa berdasar hukuman kepada anak didik kita. Sesuatu yang mengharuskan terjadi. Anak didik terlambat punya alasan. Dia mengantuk atau ada tugas dari orang tua di rumah sehingga dia terlambat. Kemudian sampai di sekolah kita melakukan hukuman menyuruh lari keliling lapangan 10 kali misalnya. Nah, itu. Kemudian konsekuensi. Nah, konsekuensi berbeda dengan apa yang tadi namanya hukuman. Sesuatu yang harus terjadi, paling tidak ada korelasi dengan pelanggaran. Nah, misalnya contoh Bapak Ibu sekalian, contoh kecil dalam konsekuensi itu, misalnya anak dalam pelajaran penjas misalnya, dia terlambat atau meninggalkan pelajaran, misalnya meninggalkan pelajaran teknik senam. Konsekuensinya tentunya kita lihat memang hukuman, kita suruh dia senam sendiri di lapangan misalnya, atau dia olahraga lari-lari. Tapi Bapak Ibu sekalian, itu ada korelasi. Paling tidak dia lari-lari itu sudah mengeluarkan keringat, badannya jadi sehat, itu ada korelasi misalnya dengan pelajaran penjas itu sendiri. Nah, itu contoh kecil Bapak Ibu sekalian. Kembali tadi kepada hukuman, anak terlambat dalam posisi mengantuk, kita suruh lari-lari kan berakibat fatal tentunya buat anak itu sendiri ketika dia sudah capek apa semua. Kembali kepada konsekuensi, misalnya dalam pelajaran penjas ini contoh kecil Bapak Ibu sekalian, ketika anak-anak melanggar suatu disiplin yang ditentukan oleh guru mata pelajaran misalnya olahraga, nah konsekuensinya adalah melakukan itu, tapi dan nilai positif bagi anak sendiri, bagaimana dia sudah mendapat imbalan dari itu. Misalnya dia sudah habis olahraga kan, kemudian dia badannya bagus kan, dan tidak perasaannya jadi senang. Nah, itu contoh kecil Bapak Ibu dari saya. Kemudian dari ketiga adalah restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini menurut ahli tadi Janet Gosen 2024. Lanjut Bapak Ibu sekalian. Nah, yang ketiga adalah teori kontrol. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Teori kontrol menurut ahli Stephen Covey mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Ini Bapak Ibu sekalian namanya untuk merubah mindset atau paradigma berpikir kita tentang merubah pola pembelajaran kita. Tidak semudah membalikan telapak tangan, tapi ini tentunya berproses. Tapi saya yakin dan percaya bahwa Bapak Ibu senior ini, saya yakin sudah mengaplikasikan itu semua. Tinggal bagaimana kita menguatkan kembali atau apa yang dicanangkan pemerintah supaya terstruktur baik tentunya. Program disiplin positif yang berpusat pada murid yang dikembangkan oleh Janet Gosen dengan pendekatan restitusi.
yang disebut dengan 5 posisi kontrol guru. Yang pertama Bapak Ibu sekalian, ada yang namanya penghukum. Yang kedua pembuat rasa bersalah. Yang ketiga posisi sebagai teman. Keempat pemantau. Dan yang kelima sebagai manajer. Guru memainkan peranan sentral. Kita sebagai guru tentunya ada di posisi tengah. Karena itu guru perlu memahami posisi kontrol yang tepat dalam mewujudkan disiplin positif baik di kelas dan di sekolah pada umumnya. Yang pertama Bapak sekalian itu adalah teori posisi kontrol guru sebagai penghukum. Penghukum, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal atau bahasa. Orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya atau awas. Nah, biasanya kan begitu kita Bapak Ibu sekalian. Yang kedua, kamu selalu saja salah. Yang ketiga kata-katanya itu selalu, pasti selalu yang terakhir selesai. Ini biasanya tanpa kita sehari-hari dari pulang sering kita utarakan. Nah, guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara dia sendiri. Yang kedua, membuat merasa bersalah. Pada posisi ini, kita sebagai guru akan bersuara lebih lembut. Membuat merasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman atau bersalah, atau rendah diri, minder. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti misalnya, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Nah, ini tentunya murid akan merasa bersalah. Kembali kepada psikologi mereka masing-masing. Bersalah dalam mengecewakan murid akan merasa bersalah dalam mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Sikap seperti ini lebih berbahaya dari sikap penghukum, Bapak Ibu sekalian. Karena emosi akan tertanam rapat di dalam murid itu sendiri. Murid menahan perasaannya, itu akan berimbas dalam jangka panjang Bapak Ibu sekalian, karena sudah menyentuh jiwa psikologis mereka itu sendiri. Kemudian yang ketiga, posisi guru sebagai teman. Nah, ini mungkin pribadi kami tidak bisa terus terang, posisi teman ini sering saya terapkan karena apalagi saya yakin Bapak Ibu sekalian, ini adalah posisi yang jitu tentunya untuk melakukan pendekatan pada murid. Namun dalam teori ini agak sedikit disinggungkan bagaimana kita melakukan posisi guru sebagai teman dengan anak didik kita. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi, pencegahan. Posisi teman para guru bisa negatif ataupun positif. Kata-kata yang sering dikeluarkan, ayolah, bantulah demi Bapak ya. Yang kedua, ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Ayo Bapak tidak ingat bantuan Bapak selama ini. Bapak berikan kata-katanya. Hal negatif dari posisi teman adalah bila sesuatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, ini yang kita keluarkan kata-kata yang keluarkan murid. Saya pikir Bapak Ibu teman saya. Nah, itu yang tidak kita inginkan tentunya. Kita sebagai seorang guru tentunya ada jenjangnya. Nah, kemudian hal lain yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru lainnya. Ini biasanya kalau kita terapkan mungkin sama Pak Lanus atau sama saya dia akrab sama guru lain itu karena terdapat ada namanya posisi teman sendiri. Kemudian ada kontrol guru sebagai pemantau. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi dengan menggunakan sanksi konsekuensi.
kita dapat memisahkan hubungan pribadi dengan murid. Kemudian pertanyaan yang diajukan seorang pemantau, sanksi atau konsekuensinya apa? Itu jadi sebuah pertanyaan. Seorang pemantau sangat mengandalkan penghitungan, catatan, data yang didapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Misalnya dia cuma mengamati observasi atau mengamati tingkah laku anak didik kita biasanya anak yang kalau ditanya itu biasa jawabannya bisa hindari. Sanksi atau konsekuensinya apa? Tentunya hal yang kata-kata itu sudah bisa dikatakan tawar menawar anak dengan tidak. Yang itu kita tidak harapkan. Ini hasilnya yang di bawah yang terakhir di bawah hasilnya murid tetap dibuat tidak nyaman. Ya, nah ini yang terakhir atau yang kelima, posisi manajer. Posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid, mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau, dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Bila kita tidak menginginkan murid-murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri. Di manajer, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan akan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Seorang manajer tentunya akan berkata, jika kita seorang manajer dilibatkan guru, apa yang kita yakini itu kembali kepada keyakinan kelas apa yang diterapkan di kelas kita masing-masing Bapak Ibu sekalian. Nah, ini sudah ada videonya. Sebelum saya lanjut, kita ada video. Saya akan sebagai bahan referensi kita bisa coba putar terkait dengan posisi kontrol. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Wilson dan contoh penerapannya. Baik Bapak Ibu sekalian, saya lanjut. Tadi sudah melihat video profesor jadi referensi kita, tapi saya tidak percaya bahwa tidak semudah kita telapak tangan ini barangkali. Apakah kita sudah tanggapi memang kalau di daerah kita mungkin tapi ini namanya berproses tentunya. Memang tidak semudah memberikan telapak tangan untuk kita aplikasikan. Bagaimana kita pribadi kita sedikit perlahan untuk dapat menyesuaikan bagaimana dengan tuntutan zaman atau bagaimana kita memerdekakan murid itu sendiri sesuai dengan tujuan Bapak pendidikan kita. Baik Bapak Ibu sekalian, saya lanjut untuk yang berikutnya adalah yang kelima, kebutuhan dasar manusia. Mungkin tadi saya sudah singgung di awal. Yang pertama ini kebutuhan untuk bertahan hidup, kedua cinta kasih sayang, kebebasan, kesenangan, kemudian yang kelima kekuasaan. Lanjut Bapak Ibu sekalian. Berikut adalah keyakinan kelas. Nah ini kesepakatan yang dilakukan oleh kita sebagai guru di kelas masing-masing kita.
Pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan berpendapat. Kemudian yang terakhir, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Salah satu budaya positif yang dapat dikembangkan dan diterapkan di sekolah adalah namanya keyakinan kelas. Jadi sebuah pertanyaan, mengapa demikian, Bapak sekalian? Mengapa harus keyakinan? Jawabannya adalah karena keyakinan merupakan nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari latar belakang, suku, negara, bahasa maupun agama. Nah, dari paparan tadi atas tentunya ada tujuan. Adapun tujuan dilaksanakan keyakinan kelas ini adalah yang pertama, menciptakan pembelajaran yang berpusat pada murid. Yang kedua, memunculkan keterlibatan murid dalam menentukan kelas yang diimpikan, sehingga murid lebih bertanggung jawab akan keputusan yang mereka buat bersama-sama. Kemudian yang terakhir, ketiga, menumbuhkan komunikasi efektif antara murid dan guru. Nah, Bapak Ibu sekalian, tentunya ini yang 3 poin ini adalah bagaimana strategi kita di kelas untuk melakukan keyakinan atau kesepakatan kita, sehingga hal-hal yang tidak kita bersama dapat kita melalui kesepakatan bersama berupa keyakinan kelas yang kita terapkan. Bagaimana strategi kita di kelas untuk menerapkan itu. Saya yakin selama ini sudah diaplikasikan oleh Bapak Ibu guru sekalian, hingga bagaimana supaya menstrukturkan atau menerapkan berupa tambahan desain di kelas, supaya bagaimana menarik siswa itu sendiri, ketertarikan mereka yang dan sehingga kita dapat lebih efektif, efisien menerapkan hal yang demikian di kelas. Tentunya tidak lain untuk anak didik kita. Nah, langkah-langkah pelaksanaan perumusan keyakinan kelas adalah sebagai berikut. Yang pertama, melaksanakan sosialisasi melalui paparan singkat terkait dengan keyakinan kelas kepada murid. Kemudian menyusun keyakinan kelas bersama murid. Dan yang ketiga, menempatkan keyakinan kelas di tempat yang mudah dilihat. Pelaksanaan keyakinan kelas bisa diterapkan di seluruh lembaga bila mana ada kesadaran dari ekosistem sekolah yang berperan berpartisipasi secara aktif, bukan menunjukkan sikap apatis. Kedua, bersama-sama menyepakati untuk menerapkan budaya positif di sekolah. Tentunya adalah kolaborasi kita bersama Bapak Ibu sekalian. Yang ketiga, membentuk suatu forum diskusi yang bertujuan untuk merancang desain budaya positif di sekolah. Masing-masing wali kelas atau guru merancang kesepakatan kelas. Guru meminta siswa yang mengusulkan kesepakatan kelas, dan yang terakhir adanya evaluasi atau tindak lanjut di setiap akhir pelaksanaan kesepakatan kelas yang kita buat. Nah, Ibu Bapak sekalian, contoh gambar terkait dengan desain-desain atau kesepakatan kelas kita terbentuk. Tujuannya Bapak Ibu sekalian untuk mendesain hal yang berupa tulisan atau take note adalah untuk bagaimana supaya mengingatkan anak-anak sudah di istilahnya bikin kontrak kita dengan anak didik supaya menghindari hal-hal yang dapat kita hindari, kesalahan-kesalahan yang tidak terulang lagi. Jadi saya sebagai sebenarnya mungkin sehingga menimbulkan atau ketertarikan anak didik kita itu sendiri.
Lanjut. Yang ketujuh atau yang terakhir. Nah, segitiga restitusi. Ini adalah untuk pengertian dari segitiga restitusi. Nah, ini ada 3 poin terkait dengan segitiga restitusi. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, adalah validasi tindakan yang salah. Kemudian yang pertama, menstabilkan identitas ya. Validasi tindakan yang salah, kemudian menyatakan keyakinan. Yang pertama, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Yang tadi sebelumnya dibahas bahwa setiap perbuatan baik benar maupun salah punya alasan. Kemudian adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Itu yang validasi tindakan yang salah. Kemudian yang posisi menstabilkan identitas. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, dan kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Adalah bentuk cara kita menstabilkan atas kesalahan kita. Kemudian yang menanyakan keyakinan, itu kesepakatan atau kontrak kita kepada anak-anak terkait apa yang sudah dia berbuat melakukan kesalahan, tetapi kita tidak serta-merta memvonis bahwa mereka itu salah, tetapi membuat kembalikan ke mereka apa yang dia berbuat untuk tidak mengulangi hal yang terulang. Keyakinan terhadap apa yang kita telah sepakati. Kemudian kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Itu Bapak Ibu sekalian. Langkah-langkah teori kontrol menstabilkan identitas. Kita semua akan melakukan hal terbaik yang kita lakukan. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah, bahwa semua perilaku memiliki alasan. Yang ketiga, menanyakan keyakinan bahwa kita semua memiliki motivasi internal dan dalam, bahwa punya keinginan untuk memperbaiki. Itu saya yakin dan percaya. Setiap kesalahan pasti kita manusiawi bahwa ingin melakukan perubahan. Terkait dengan anak-anak didik kita, bagaimana kita yang menuntun mereka. Nah, ini hasilnya video sedikit teman-teman untuk sebagai bahan referensi lagi, tapi video singkat saja ini supaya tidak saya takutkan terkait dengan segitiga restitusi atau penerapan keyakinan keras kita atau penerapan segitiga restitusi. Demonstrasi kontekstual penerapan budaya positif di sektor. Coba terima kesimpulan saya sampaikan kepada masing atau ajar praktik saya. Seperti yang kita pelajari materi sebelumnya, bahwa restitusi sebuah cara menangkan positif dalam mereka. Pengertian restitusi sebenarnya adalah proses peningkatan kondisi begini bagi Islam kita sehingga mereka bisa kembali ke contoh dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga adalah proses kolaborasi menegakkan dulu mencari solusi masalah, membuat
kita langsung apa dan bagaimana harus memperlakukan orang lain. Baik, selanjutnya dalam penerapan sendiri dari restitusi sebagai langkah teori pembuatan. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Maka semua perilaku memiliki alasan. Yang terakhir yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Kita semua memiliki motivasi tepat. Baik, selanjutnya sebagai bahan implementasi atau praktik saya akan menentukan sebuah skenario kasus utama, yakni siswa tidak masuk jam pelajaran matematika dan bahasa Inggris. Lanjut saja, dikasih waktu terkait dengan hukuman atau konsekuensi yang tadi kita sudah bahas bersama. Ini kembali posisi penghujung ini bahwa ada refleksi. Saya bacakan dulu satu-satu. Yang pertama, murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Menurut Bapak Ibu sekalian, poin pertama ini masuk konsekuensi atau hukuman. Bahan refleksi kita karena setiap kegiatan mungkin di ujungnya ada refleksi. Mungkin dari Ibu Wayan. Untuk yang pertama, murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Masuk kategori hukuman atau konsekuensi. Hukuman. Yang kedua, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Kalau yang kedua menurut Pak Tengah, konsekuensi atau hukuman. Poin yang kedua, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Itu hukuman. Hukuman. Kemudian yang ketiga, dari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ibu Nuraini, dari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Yang keempat, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Menurut sama Maci, konsekuensi. Kemudian yang kelima, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Hukuman. Yang terakhir, berjemur di lapangan basket pukul 12.00 siang karena mengobrol dengan teman. Konsekuensi atau masuk kategori hukuman, Pak, menurut Pak Wayan? Konsekuensi. Baik, bagus sekalian. Kita sama-sama sharing dulu ini. Menurut tadi saya kembalikan mungkin sama Ibu Tanti. Yang pertama, tadi kan Ibu Wayan bilang hukuman. Poin murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu. Konsekuensi hukuman. Ibu Tanti, konsekuensi atau hukuman? Jawab dua. Yang nomor 1? Yang nomor 1, poin 1 hukuman. Ibu Aswati yang poin kedua? Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Hukuman. Yang ketiga, Bu Mina lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir. Hukuman. 4. Membersihkan coretan dibuatnya di meja tulis. Ibu Borok, konsekuensi.
Yang kelima, murid diminta berusaha 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Kuman. Berjemur di lapangan basket pukul 12 yang karena menurunnya kuman. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya bahas satu persatu. Yang pertama, murid diminta bertelanjang kaki karena sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu. Nah, murid diminta kita bahas bersama-sama. Terkait apa tadi? Apa? Kalau hukuman kan tidak ada hubungan, tidak ada korelasi. Kalau konsekuensi apa yang diperbuatnya ada korelasi. Konsekuensi, Pak. Iya, nomor satu kan Konsekuensi ada berhubungan. Nomor 2 konsekuensi. Nomor 3 hukuman. berarti berdua. Pembahasan kita poin nomor 1, murid diminta bertelanjang kaki karena tidak ada hubungan, tidak ada korelasi, berarti itu masuk hukuman atau konsekuensi menurut konsekuensi. Iya, betul. Murid diminta bertelanjang kaki menurut saya juga ini masuk kategori konsekuensi. Nah, yang kedua, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi. Selamat dia. Pengalaman. Ya, karena mencatat 100 kali dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi. Karena terlambat ke sekolah. Tidak ada hukuman menulis, Pak. Ini juga saat pendidikan kebaikan, saya menjawab konsekuensi benar salah. Hukuman yang betul. Saya berdebat di forum kami di virtual. Saya bilang konsekuensi karena menulis kan bahasa Indonesia dengan menulis benar hukuman karena tidak ada korelasi. Kemudian 3 lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Nah, ini kembali ke hukuman sekalian. Kalau kecuali kemarin yang saya katakan tadi bahwa kalau dia materi yang pelajaran olahraga, kalau disuruh lari tidak ada kesalahan. 4, membersihkan coretan dibuatnya di meja tulis. Nah, ini kemarin juga saya menunjukkan bahwa ini masuk di konsekuensi karena akan dibuat karena membersihkan ada nilai positif. 5, murid diminta untuk pusat karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Nah, ini kembali ke hukuman karena berdampak pada anak. Ya, tidak teman. Kemudian berjemur di lapangan basket karena mengobrol dengan teman. Ini juga kembali ke hukuman sekali. Baik, dikunjung ke Bapak Ibu sekalian. Waktu sharing, kembalikan Bapak Ibu sekalian terkait apa unek-unek atau pertanyaan bisa berbagi ke kami sebagai bahan notat kami ketika lanjutkan di jalan tugas-tugas berikutnya atau sekedar kritikan, masukan atau pertanyaan. Pak Nengat dengan budaya positif ini. Cuma berarti kita harus kalau misalnya ini berlaku di Pak, kita harus ulang. Kita masukkan di dalam kurikulum Pak. Item-item apa yang akan kita tonjolkan di sekolah kita. Misalnya seperti Bapak tadi sampaikan 5-6 salam, sapa, senyum, sopan, sabar itu pengejawan tahannya sehari-hari seperti apa. Kalau salam itu seperti apa, santun itu seperti apa, sapa itu seperti apa, senyum, sopan, sabar itu seperti apa. Kita buat pengejawan tahannya supaya itu yang kita gulirkan ke anak-anak. Oh, yang begini loh kita mau buat. Setiap datang berikan salam, ada guru di depan bisa berpikir, jabat tangan, cium tangan, terus ke dalam dan lain sebagainya. Misalnya itu ada koridor-koridor yang bukan harus, yang seyogyanya kita kembangkan gitu. Jangan harus, tidak boleh, bukan harus, seyogyanya kita kembangkan. Berarti kalau memang Pak Fatno sebagai guru penggerak mau mengaktualisasikan ini Pak, mungkin perlu kita pertajam lagi budaya positifnya. Saya rasa itu Pak. Terima kasih.
Baik Bapak Ibu sekalian, masukan yang luar biasa buat kami untuk pendidikan kami selanjutnya terkait dengan aplikasi di lapangan ini tentunya. Apa yang sudah saya katakan di awal juga tidak semoga memberikan tangan terkait budaya karakter yang berbeda apalagi daerah kita ini daerah memang kategori pedesaan ya, akan tetapi ya insya Allah ke depan kalau sudah penerapan ini kan berproses bagaimana supaya megawantahannya itu dapat ada nilai-nilai yang dikuatkan dalam aula ke depan. Apa yang saya dapatkan nanti ini kan baru masuk ke modul kedua, punya banyak hal yang perlu kita temui di dalamnya, perlu kita bahas. Masalah untuk yang namanya sudah masuk ke guru penggerak ini, tidak barangkali sudah memastikan bahwa awal mulanya melakukan perubahan itu sudah memang isi penting bisa jalan ke pribadi saya untuk menemukan misi. Baik, terima kasih atas penambahan dari kepala sekolah terkait dengan visi hubungan langsung dengan penerapan budaya positif di sekolah. Masukan yang sangat baik buat kami tentunya untuk bagaimana kita ini kan fleksibel sifatnya kita apa yang kita bisa melakukan perubahan. Kita ini bergerak terus. Jadi pada situasi dan kondisi kita menyesuaikan. Selanjutnya barangkali rekan saya Bu ada penambahan sedikit terkait ini. Ya. Baik Bapak Ibu sekalian, di penghujung diseminasi ini atau penyebaran materi, mungkin belum panjang lebar. Kalau apa yang saya dapatkan memang di materi itu pembahasan berbeda banyak sekali. Cuma ini kan mungkin langkah awal dari kami bahwa untuk ke depan tentunya akan terbuat oleh dan tentunya lagi untuk pengaplikasian di sekolah itu yang tentunya akan kami lakukan apa yang disampaikan rekan Pak Ningat tadi bahwa kegiatan yang ada nilai-nilai yang perlu ditekankan perlu ada dalam kurikulum. Nah, itu tentunya kita akan sampaikan atau kita akan bahas di pendidikan kami selanjutnya. Baik Bapak Ibu sekalian, perlu kami bisa sampaikan bahwa pendidikan kami masih kurang lebih 4 bulan lagi ke depan. Ini sudah baru masuk ke modul kedua ya. Masuk modul kedua mungkin lagi 4 modul lagi untuk kita selesaikan. Tentunya harapan dan dukungan doa dari rekan-rekan sekalian sangat kami harapkan terutama di sekolah ini saya pribadi mengharapkan dukungan Bapak Ibu sekalian terkait ini. Adapun pertanyaan-pertanyaan mungkin ada menggali dari Bapak Ibu sekalian mungkin di luar sesi acara ini bisa kita sharing bagaimana terkait bagaimana supaya menularkan budaya positif itu sendiri. Baik Bapak Ibu sekalian, di penghujung juga ini atas nama pribadi dan rekan saya sebagai penggerak Buku mengucapkan terima kasih banyak atas partisipasi, meluangkan waktu untuk kita sama-sama sharing bagaimana menemukan jalan keluar atau aplikasi ke depan untuk yang tentunya kita punya tujuan bahwa anak didik kita sesuai apa yang dicanangkan oleh Bapak Pendidikan kita dan tentunya pemerintah juga bahwa menemukan diri pelajar profil pelajar Pancasila buat anak didik kita sehingga mereka dapat menemukan kemerdekaan belajarnya. Baik Bapak Ibu sekalian, demikian hal-hal yang saya sampaikan. Lebih itu kurangnya apa ada yang lebih itu datangnya dari Allah Tuhan Yang Maha Esa. Tentunya kalau kesalahan itu pribadi kami karena bisa dikatakan saya masih proses belajar Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian di sini mungkin banyak guru saya yang sudah lebih dulu mengaplikasikan semua. Tentunya saya sampai di titik ini berkat Bapak jasa Ibu sekalian saya masih ingat jelas berupa website Pak Anus Pak bersama metode yang diberikan lalu itu masih jelas terdengar di benak kami. Itu semua ilmu yang luar biasa.
buat kami sekalian. Untuk kedepannya tentunya estafet kan terus berputar. Bapak Ibu sekalian, kami mungkin bisa dikatakan generasi saja menerus untuk panjangan tangan untuk melanjutkan tujuan pendidikan itu sendiri. Demikian Bapak Ibu sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih kepada Bapak yang memberi materi tentang diskriminasi budaya positif di sekolah. Kami sangat, guru-guru ini sangat mengharapkan supaya ini budaya-budaya yang ada di sekolah ini kita terapkan sesuai dengan kurikulum profil Pancasila yang akan datang. Ya. Mungkin cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai sudah tugas. Satu rangkaian tugas sudah selesai.